Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah maudhu. Yang saya hormati, yang saya takdimi, yakni pengasuh Pondok Pesantren Zainal Sanggengkong, yakni Kiai Haji Mutawakil Allah SMM. Yang saya hormati yakni Rektor Universitas Islam Zainul Sanggengkong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahabi MAG. Dan tak lupa pula kepada dosen pengampu kita, yakni Nur Fatim, Ustadzah Nur Fatim. Baik, saya akan memaparkan materi tentang Sikdiknas. Dalam bagian ini saya akan menjelaskan bab 15, 16, 17, dan 18. Bagian yang pertama yaitu bab 15. Bab 15 ini peran serta masyarakat dalam pendidikan. Dalam bagian pertama yaitu umum, yang disebutkan dalam pasal 54, yaitu peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, dan organisasi profesi, pengusaha dan organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Yang kedua, yakni masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Yang ketiga yaitu ketentuan mengenai serta masyarakat, bagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 dan ayat 2. Bagian yang kedua yaitu pendidikan berbasis masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat disebut dalam pasal 55, dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal. Yang kedua yaitu penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang ketiga, bagian yang ketiga yaitu Dewan Pendidikan dan Komitmen Sekolah atau Madrasah. Disebut dalam pasal 56 ada 4 bagian. Saya sebutkan yang pertama saja. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi rencana, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komitmen Sekolah Madrasah. Bab 16 yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Bagian-bagian ini saya akan jelaskan. Evaluasi yang pertama yaitu pasal 57, disebut pada pasal 57 yaitu evaluasi yang dilakukan oleh dalam rangka pengendalian mutu pendidikan serta nasional sebagai bentuk akuntabilitasi penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua yaitu evaluasi dilakukan terhadap serta didik lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Bab ke-16 yaitu bagian kedua yaitu akreditasi. Akreditasi disebutkan dalam pasal 60. Akreditasi tersendiri itu dilakukan untuk menentukan kelayaan program dan suatu pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dalam pasal 60 ini menjadi 4 bagian. Kemudian sertifikasi. Pasal 60 disebut dalam pasal 60 sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Dalam pasal 60 ini disebutkan 4 bagian. Kemudian bab 16. Bab ke-17 yaitu pendirian persatuan perguruan. Dalam pendirian persatuan perguruan ini disebut dalam pasal 62 dan 63. 62 yang pertama yaitu setiap sesuatu pendidikan formal dan non formal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah dan pemerintah daerah.
Dalam pasal 62 ini disebut 4 pembagian. Pasal 63 yaitu satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan undang-undang ini. Bab ke-18 yang terakhir yaitu penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga lain. Dalam bab ini disebut dalam pasal 64 dan 65. Dalam pasal 64 yaitu suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia bagi serta didik warga negara asing. Pasal 65 ada 5 pembagian. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diikuti di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah negara Republik Indonesia sesuatu dengan peraturan perundang-undang yang dilakukan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.